Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Fa in qulta faqad qala sallallahu alaihi wasallam ma uhiya ilayya an ijma'il mala wa kum minat tajirin walakin uhiya ilayya an sabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa qila li Salman al-Farisi awsina faqala man istata'a minkum ayyamuta hajja aw ghaziya aw amilan li masjidi rabbih falyaf'al wala yamutanna tajira wala khaina. Fal jawab anna wajhal jam'i baina hadhil akhbar tafsilul ahwal. Fanaqul lasna naqul at-tijaratu afdalu mutlaqan min kulli syai' walakinna at-tijarah imma an tatluba bihal kifayah aw sarwata aw ziyadata 'alal kifayah. Fa in talaba minha az-ziyadata 'ala al-kifayah liistiksaril mal wa iddikharihi la liyasrifa ila al-khairat was-sadaqat fa hiya mazmumah li'annahu iqbalun 'ala ad-dunya allati hubbuha ra'su kulli khati'ah. Fa in kana ma'a dhalika zaliman kha'ina fa huwa zulmun wa fisqun. Wa hadha ma aradahu Salman bi qawlihi la tamut tajiran wala kha'ina wa arada bit-tajir talaba ziyadah. فأما إذا طلب بها الكفاية لنفسه وأولاده وكان يقدر على كفايتهم بالسؤال فالتجارة تعففا عن السؤال أفضل وإن كان لا يحتاج إلى السؤال وكان يؤطى من غير سؤال فالكسب أفضل لأنه إنما يؤطى لأنه سائل بلسان حاله ومناد بين الناس بفقره فالتعفف والستر أولى من البطالة bal minal istighwal bil ibadatil badaniyah ila akhir. Artinya perkataan daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, jika kamu berkata atau bertanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma uhiya ilayya an ijma'il mala wa kum minat tajirin walakin uhiya ilayya an sabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Artinya, tidaklah diwahyukan kepadaku bahwa kumpulkanlah harta dan jadilah kamu orang yang berdagang. Tidak ada diwahyukan kepadaku kumpulkanlah harta dan jadilah kamu orang yang berdagang, tetapi diwahyukan kepadaku bahwa sucikanlah dengan memuji Tuhanmu, jadilah kamu orang-orang yang bersujud dan sembahlah Tuhanmu sehingga kematian datang kepadamu. Dan dikatakan kepada Salman Al-Farisi, berilah kami wasiat, berilah kami nasihat. Maka Salman berkata, barang siapa mampu dari kamu sekalian untuk mati dalam keadaan berhaji atau berperang atau memakmurkan masjid Tuhanmu, maka hendaklah ia melakukan. Artinya usahakanlah kamu mati itu dalam keadaan sedang berhaji. Usahakan kalau bisa kamu itu mati dalam perang sabilillah. Usahakanlah kamu itu mati
dalam keadaan meramaikan masjid Allah. Dan janganlah ia mati sebagai pedagang, dan jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan kamu sebagai seorang pedagang, dan jangan sebagai pengkhianat. Nah, pertanyaannya di sini adalah, pertama hadis Rasulullah tadi, yang kedua perkataan atau nasihat daripada Salman Al-Farisi. Di situ tidak ada anjuran kepada kita untuk berusaha. Jar Nabi, Allah kadada menyuruhku berdagang. Allah kadada nyuruh aku mengumpulkan harta. Tetapi Allah menyuruh aku supaya bertasbih, sujud, beribadah. Ujar Salman pulang, amun kawa kita mati parahatan bahaji, mun kawa kita mati parahatan perang sabilillah, mun kawa kita mati parahatan di masjid, memakmurkan masjid Allah. Jangan hendak mati parahatan kita jadi seorang pedagang. Jangan kita mati parahatan kita sebagai pengkhianat. Nah, ini bertentangan dengan beberapa hadis-hadis yang terdahulu. Sedangkan hadis yang dahulu ada yang mengatakan, alaikum bittijarah, hendaklah kamu berdagang, kata Rasulullah. Alaikum bittijarah, hendaklah kamu berdagang. Itu hadis Nabi menyuruh kita berdagang. Hadis Nabi lagi mengatakan dalam bab yang terdahulu, innallaha ta'ala yuhibbul mu'min al-muhtarib, Allah cinta kepada orang mukmin yang berusaha berdagang. Apa hadis Rasulullah lagi, innallaha yuhibbu ayyara 'abdahu ta'aban fi talabil halal, sesungguhnya Allah cinta, Allah suka melihat hambanya kesusahan dalam mencari yang halal. Nah, hadis-hadis itu dipahami adalah menyuruh berdagang, menyuruh berusaha. Sedangkan yang kita baca hari ini adalah sabda Nabi yang mengatakan, Allah kadang menyuruh aku berdagang, Allah menyuruh aku beribadah, bertasbih, berzikir. Nah, kayak apa caranya mengumpulkan supaya hadis nang menyuruh berdagang lawan hadis nang kada menyuruh berdagang itu bisa terkumpul, bisa terhimpun, kada bertolak belakang. Maka jawabannya adalah bahwa segi mengumpulkan antara hadis-hadis ini ada perincian keadaan-keadaan. Hadis nang menyuruh berdagang itu bujur juga ada. Hadis nang kada menyuruh berdagang supaya beribadah itu pun bujur juga. Tergantung perincian keadaan-keadaannya. Kami berkata, ujar Imam Ghazali, berdagang itu kami katakan tidaklah lebih utama secara mutlak dari segala sesuatu. Ujar Imam Ghazali, berdagang itu kada lebih abdal secara keseluruhan dari segala sesuatu. Kami tidak mengatakan demikian. Berdagang itu kami katakan tidaklah lebih utama secara mutlak dari segala sesuatu. Mana abdalnya berdagang lawan membaca Yasin umpamanya. Mana abdalnya berdagang lawan membaca surah Kahfi. Kami kadang mengatakan berdagang lebih abdal, kadang mengatakan demikian. Atau membaca surah Kahfi lebih abdal, kadang mengatakan demikian pula. Tetapi berdagang itu ada kalanya kamu menuntut kecukupan atau kekayaan
atau melebihi kecukupan. Tergantung bedagangnya itu. Jadi kalau berdagang itu dikatakan lebih afdal secara mutlak, kada bisa. Tergantung bedagangnya. Apakah bedagangnya itu untuk kecukupan hidup atau untuk mencari kekayaan? Jika dengan dagangan itu ia menuntut lebih dari kecukupan untuk memperbanyak harta dan menyimpannya bukan untuk dipergunakan kepada kebaikan dan sedekah, maka itu tercela. Dilihati keadaannya. Amun aku hari ini membaca Al-Quran 5 juz kawa. Membaca Al-Quran hari ini 5 juz sanggup. Tapi aku untuk memberi makani anak bini minta-minta lawan orang. Kalau aku kada membaca Quran 5 juz hari ini, aku menungkih kayu, ku jual kayunya, kau memberi makani anak bini. Nah, mana abdalnya? Abdal menungkih kayu itu. Abdal menungkih kayu itu. Nah, lain halnya kalau aku membaca Al-Quran hari ini 5 juz, aku kada kau berdagang. Kalau aku berdagang, kada tak baca Quran. Dan bedagangku ini hanya untuk mencari kekayaan. Karena andai kata hari ini aku kada berdagang, anak biniku makan aja kada bakal minta-minta. Mana abdalnya? Abdal membaca Quran 5 juz. Nah, jadi kada secara mutlak. Orang yang berisi duit 10 juta umpamanya di rumah, bisa duit 10 juta di rumah, biaya hidupnya umpamanya sebulan 1 juta, 10 bulannya kau bakal dicari, makannya hidupnya kada bakal minta-minta dalam 10 bulan, karena ada duit 10 juta cukup untuk makan 10 bulan, kada bakal minta-minta anak bininya untuk urusan makan pakai. Nah, orang ini mana abdalnya bercari supaya duitnya lebih pada 10 juta lawan beribadah? Abdal beribadah. Kenapa? Karena kada bakal minta-minta. Lain halnya kada berisi duit sama sekali. Mun hari ini aku kada berusaha mengaji aja, tapasakeun aku kamarian minta-minta memberi makan anak buah. Nah, ini baik berusaha, kada usah mengaji. Jika dengan dagangan itu ia menuntut lebih dari kecukupan untuk memperbanyak harta dan menyimpannya bukan untuk dipergunakan kepada kebaikan dan sedekah, maka itu tercela. Dipergunakan untuk kepada kebaikan, contohnya aku berusaha mengumpulkan duit hendak naik haji. Nah, itu kebaikan ngarannya. Aku berusaha mengumpulkan duit hendak umrah, itu kebaikan ngarannya. Amun berusaha mengumpulkan duit kada ada tujuan arahnya saganang apa duit dikumpulkan itu, nah ini yang disebut maka itu tercela tadi. Hari ini ke pasar pacang payu dagangan, pacang bahujung, kada ada niat di hati saganang apa, karena hujungannya itu digunakan kada ada niatnya, kada kumpulkan duitnya kalau buat dalam lemari, kada ada tujuan saganang apa duitnya itu. Nah, ini nang tercela ngarannya. Maka itu tercela. Jadi kalau sudah mulai bisukan kita turun ke pasaran itu kita sudah punya niat nang baik, nah berdagang kita pun sabilillah ngarannya. Dagangnya dagang sabilillah. Hari ini aku ke pasar, bila payu hujungannya aku simpan. Segenang apa disimpan?
kalau kena ada perlu orang nak berhutang kah, ada orang kematian kada berduit kah, orang beranak kada berduit kah, kalau kena ku hutangi, nah dagangnya fisabilillah, dagangnya fisabilillah. Kenapa? Karena mulai besokannya berdagang niatnya sudah baik. Seperti disebutkan pada hadis yang minggu terdahulu, wa man talabad dunya halalan mukathiran mufakhiran muraiya laki Allah taala yaumal qiyamah wa huwa alaihi ghadban. Siapa-siapa yang mencari dunia yang halal, ini yang halal, tapi tujuannya hanya untuk memperbanyak, hanya untuk mempermegah sesuatu yang dimilikinya, hanya untuk minta supaya dilihat orang kekayaannya, dia akan mati bertemu Allah, Allah marah atasnya. Laki Allah wa huwa alaihi ghadban, dia bertemu Allah, Allah marah atasnya. Jadi lain orang berdagang nang antara berdagang punya niat nang bagus lawan berdagang nang kada ada niatnya. Jadi kalau hari ini kita berdagang ke pasar kada berniat apa-apa, cuma bila ada payu ada untung simpan duitnya bisa. Nah itu tercela. Perjalanan kita dari rumah ke pasar, bulik dari pasar ke rumah tercela. Anda kata kita mati di pasar, mati dalam keadaan hubud dunia. Tapi kalau kita mulai bisukan kita turun berniat, aku hari ini berdagang, kalau ada keuntungan dagangannya aku simpan duitnya untuk ada hal-hal kebaikan yang kayaknya perlu digunakan ke situ. Nah ini sabilillah. Mulai rumah ke pasar dihitung pahala, pasar ke rumah dihitung pahala. Andai kata dia mati ke dalam keadaan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini niatnya aja. Karena ia menghadap kepada dunia. Kalau dia turun ke pasar, berusaha, berdagang hanya untuk memperbanyak harta, kada ada niatnya untuk kebaikan, itu ngarannya menghadap kepada dunia. Yang mencintainya dunia itu merupakan pangkal seluruh kesalahan, ibu dari segala dosa, ra'su kulli khati'ah, induk segala kejahatan. Itu nang halal, nang halal, dagangannya halal, modalnya halal, jual belinya sah. Amun nang kada sah, kada halal, maginnya lagi. Jika bersama itu ia seorang yang zalim, jual belinya kada biris, membunguli orang pulang, lagi khianat, maka itu kezaliman dan kefasikan. Kira-kira jarang orang berusaha untuk hanya sekadar memberi makan anak bininya, itu jarang. Aku hari ini ke pasar berdagang atau mencari kayu atau berusaha apa, nang hasilnya itu untuk memberi makan anak bini. Kalau aku kada berusaha hari ini, anak biniku kada kau makan, aku minta-minta hari ini. Jarang ada macam itu mungkin manusia, karena pasti ada bisi duit tabungan sekian ribu duitnya ada. Nah jadi setiap kali turun untuk berusaha, anaknya diniatkan, duitnya disimpan, persediaan kalau ada untuk hal-hal kebaikan yang mendesak, ada duit yang dikeluarkan. Nah itu maka niatnya berusaha. Inilah yang dimaksudkan oleh Salman Al-Farisi dengan perkataannya, jangan kamu meninggal sebagai seorang pedagang dan sebagai orang yang berkhianat. Jangan kamu mati sebagai pedagang. Maksudnya apa? Kita mati sebagai seorang pedagang yang kada punya niat apa-apa.
dapat keuntungan, kumpul masukkan di bank, masukkan keuntungannya. Nah, kumpul masukkan ke bank, masukkan ke bank. Segenang apa? Ada tahu juga lagi segenang apa-apa. Ada niatnya. Nah, itu maksudnya jangan kamu meninggal dunia sebagai pedagang dan sebagai orang yang berkhianat. Amun pedagangnya jelas berkhianat ngarannya. Ia maksudkan dengan pedagang adalah orang yang menuntut tambahan. Imam Ghazali mengatakan bahwa ujar Sidin, su'ul khatimah itu terbagi dua. Setiap hari, setiap malam kita berlindung kepada Allah daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu terbagi dua. Ada su'ul khatimah yang bukan kehilangan iman. Contohnya kayak apa? Orang yang mati dalam keadaan masih sayang, masih mencintai dunia. Itu pun disebutkan su'ul khatimah termasuk. Su'ul khatimah yang kedua yang lebih berat adalah orang yang mati sebelum mati imannya lebih dahulu hilang daripada hatinya. Itu lebih berat lagi. Husnul khatimah itu artinya orang yang mati dalam keadaan dirinya ridha meninggalkan dunia, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman. Itu husnul khatimah. Jadi jangan diartikan bahwa su'ul khatimah itu orang yang hanya mati kafir, ada. Su'ul khatimah itu orang yang mati parahatan mengurus dunia, mati itu su'ul khatimah. Orang parahatan mengurus dunia, niatnya niat dunia, mati sudah su'ul khatimah. Adapun apabila dengan berdagang itu ia menuntut kecukupan untuk dirinya dan anak-anaknya, sedangkan ia dapat mencukupi mereka dengan minta-minta, maka berdagang karena memelihara diri itu adalah lebih utama. Aku memberi makani keluargaku ada dua cara. Dengan berdagang aku bisa memberi makani anak bini. Dengan minta-minta bisa memberi makani anak bini. Nah, itu lebih baik berdagang itu daripada minta-minta. Maka berdagang karena memelihara diri itu adalah lebih utama. Dan jika ia tidak perlu kepada minta-minta dan ia diberi tanpa meminta, maka berusaha itu lebih utama juga. Ujarnya mon aku nih kada berdagang, kada minta-minta, aku diberi orang aja duit, orang marah sih melihat aku, tetap lebih baik berdagang juga. Karena ia diberi hanyalah ia meminta dengan lisan keadaannya, lisanul hal, dan menyeru di kalangan manusia dengan kepakirannya. Pujurainya kada minta-minta, pakaian buruk, cumpang camping, beri maras melihat orang. Nah, itu sudah mencerminkan meminta ngarannya, keadaannya meminta, walaupun mulutnya kada meminta. Menjaga diri dan menutupi diri itu lebih utama daripada menganggur, bahkan daripada sibuk dengan ibadah badaniyah. Meninggalkan usaha itu lebih utama bagi 4 orang, yaitu meninggalkan usaha itu lebih utama bagi 4 orang. Nah, 4 orang ini lebih baik kada usaha.
Cuma jangan minta-minta. Meninggalkan usaha itu lebih utama bagi 4 orang, yaitu 1 orang yang beribadah dengan ibadah badaniyah. Badaniyah bacaan. Ibadah waktunya siang hari habis digunakan untuk mengamalkan wirid-wiridnya. Ada ulama yang membagi waktu di siang hari itu 5 waktu. Nah, 5 waktu di siang hari ini sudah full digunakannya untuk ibadah, sehingga ini kada kau lagi untuk berdagang. Waktu pertama antara terbit fajar sampai terbit matahari. Terbit fajar sampai terbit matahari. Situ sibuk. Ada kau menure. Terbit fajar sampai terbit matahari. Sampai yang sunat subuh, membaca wirid-wirid. Sunat apa? Sampai yang subuh berjamaah. Karena yang subuh duduk di masjid beribadah sampai terbit matahari. Terbit matahari sembahyang isyraq 2 rakaat. Nah, sebebakan sudah habis. Jam 6 seperapat hari sudah tuh. Waktu yang kedua, ma baina tulu'is syamsi ila dhahwatin nahar, mulai terbit matahari sampai pukul 10 kira-kira. Mulai jam 6 seperapat sampai pukul 10. Di sini sibuk membersihkan dirinya, mandi-mandi, bertetapas segala macam. Habis itu sembahyang duha, baca zikir, baca wirid sampai jam 10. Nah, yang ketiga dari jam 10 sampai zuhur digunakannya waktu untuk menuntut ilmu, belajar ilmu, mutalaah ilmu, mudzakarah ilmu dari jam 10 sampai zuhur. Nah, kemudian waktu yang keempat antara zuhur sampai asar. Ini digunakannya untuk menghilangi orang garing, membantu kawan, membantu orang kesusahan, menunaikan hajat orang muslim, dan istirahat antara zuhur sampai asar. Nah, kayaknya mulai asar sampai maghrib habis pulang waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seharian ada kau lagi berdagang. Meninggalkan usaha itu lebih utama bagi 4 orang, yaitu orang yang beribadah dengan ibadah badaniyah kayak tadi contohnya. 2, atau seseorang yang mempunyai perjalanan batin dan amal dengan hati dalam ilmu-ilmu ahwal dan mukasyafat. Ini orang-orang yang menjalani jalan tarikat. Dia harus mengatur irama hatinya supaya jangan lupa kepada Allah sedikit juga pun. Ada keberusahaan ini orang di khalwat aja begana, supaya hatinya jangan kasih itu kamari, dijaganya hatinya supaya lurus kepada Allah seharian penuh. Nah, ini orang kada kau berdagang. Yang ketiga, atau orang alim yang sibuk dengan pendidikan ilmu zahir daripada sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dalam agama mereka, seperti mufti, mufassir, muhaddis dan semisal mereka. Orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk urusan ilmu. Yang keempat, orang yang sibuk dengan kemaslahatan kaum muslimin, sedangkan urusan mereka telah dijamin, seperti sultan, raja, qadhi dan syahid saksi. Pegawai-pegawai yang sibuk melayani orang muslimin, menteri, perawat, segala macam. Maka mereka itu apabila mereka cukup dari harta-harta yang disediakan untuk kemaslahatan itu, atau wakaf-wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang fakir atau para alim ulama, maka menghadapnya mereka
terhadap sesuatu yang mereka ada padanya, tugas mereka adalah lebih utama daripada kesibukan mereka untuk usaha. Kalau orang ini ada mempunyai jaminan-jaminan kehidupan dari harta wakaf umpamanya, dari harta baitul mal, nah lebih baik ini menjalankan tugas ini daripada berusaha. Umpamanya di kampung gitu ada bisi kabun nang diwakapakan orang. Kabun ini aja orang wakaf, hasilnya untuk orang-orang yang beribadah seharianan, hasilnya untuk orang-orang yang menuntut ilmu, hasilnya untuk para ulama, hasilnya untuk para pegawai. Jadinya sudah ada hasil di situ. Nah, bagi mereka yang macam itu ada penghasilannya, baik ada usaha, lebih baik dia menjalankan tugasnya seperti yang tadi, baik sebagai ahli ibadah, baik sebagai ahli ilmu, baik sebagai ahli dalam hal suluk, baik dalam hal kemaslahatan umat yang lainnya. Oleh karena itu diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin, artinya maka sucikanlah wahai Muhammad dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang sujud, orang-orang yang salat. Nabi kita kan disuruh berusaha. Kenapa? Karena sudah dicukupi kehidupan beliau daripada baitul mal. Dan tidak diwahyukan kepada beliau Rasulullah, jadilah kamu dari golongan pedagang. Kada diwahyukan seperti itu, karena beliau menghimpunkan bagi 4 makna di atas sampai kepada tambahan-tambahan yang tidak meliputi oleh pensifatan. Nabi kita sebagai mufti, Nabi kita sebagai orang yang mengatur kemaslahatan umat, Nabi kita sebagai ulama, Nabi kita sebagai orang yang ahli ibadah, hidup sidin habis sudah waktu untuk itu. Jadi lebih baik sidin, kehidupan sidin dibiayai oleh baitul mal daripada sidin berusaha sehingga kada kau menjalankan tugas-tugas seperti tadi. Oleh karena itu para sahabat mengisyaratkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhum untuk meninggalkan dagangan ketika yang menjabat khalifah. Abu Bakar begitu diangkat jadi khalifah disuruh ampi berdagang, karena hal itu menyibukkannya dari kemaslahatan. Dan beliau Abu Bakar kecukupannya dari harta yang disediakan untuk kemaslahatan, dan ia melihat hal itu adalah lebih utama. Kemudian ketika ia mau meninggal dunia, ia berwasiat untuk mengembalikannya ke baitul mal, tetapi ia pada permulaannya memandangnya lebih utama. Empat orang itu mempunyai 2 keadaan yang lain. 4 orang ahli ibadah tadi, orang yang selalu menjaga hatinya agar kada lupa lawan Allah, orang yang bertugas sebagai muallim, guru, orang yang bertugas sebagai pegawai kemaslahatan umat. Itu ada terbagi 2 keadaan lagi. 1, kecukupan mereka itu ketika meninggalkan tempat usaha dari tangan manusia dan zakat atau sedekah yang diberikan kepada mereka tanpa perlu kepada minta-minta, maka meninggalkan usaha dan sibuk dengan apa yang mereka ada padanya, tugas mereka itu adalah lebih utama, karena padanya terdapat pertolongan kepada manusia pada kebaikan-kebaikan dan menerima dari mereka sesuatu yang menjadi kewajiban mereka dan lebih utama bagi mereka. Umpamanya nang 4 golongan manusia nih, orang yang beribadah melulu, orang yang menjaga hatinya jangan lupa kepada Allah, orang yang bertugas sebagai guru, mufti dan seumpamanya, orang yang bertugas sebagai pegawai. Nah, 4 golongan ini kebutuhan hidupnya sudah dicukupi oleh kumpulan harta zakat dan sedekah kaum muslimin. Mana baiknya? Apakah ia meneruskan tugas ini tapi makan daripada zakat dan sedekah kaum muslimin, atau ia berusaha ampih jadi petugas itu?
Yang lebih baik adalah tetap jadi petugas itu dan dia dicukupi oleh harta zakat dan sedekah kaum muslimin tadi. Nah, lebih baik tetap bertugas, kada usah berdagang, kada usah berkebun, cukup inya hidup dengan kumpulan harta zakat dan sedekah daripada kaum muslimin. Kenapa? Karena itu membantu kebaikan juga ngarannya. Orang berzakat, mungkin ada menerima kawalah berzakat. Nah, zakat tuh ada yang menerima. Nah, inya menerima akan zakat orang, menerima akan sedekah orang. Ngarannya membantu orang berbuat kebaikan. Nah, jadi orang yang macam ini lebih baik inya terus menjalankan tugasnya, hidupnya dijamin oleh harta yang diperoleh daripada zakat dan sedekah tadi. Yang kedua, keadaan kedua adalah berhajat kepada meminta-minta. Nah, ini beribadah, ini jadi pegawai, ini jadi mufti, kada kau berusaha lagi, cuma untuk mencukupi hidupnya ini minta-minta, mengatuk rumah orang bawa bakul beting, nah untuk bawa, atau menyambang motor lalu minta duit dan penumpang. Nah, mana baiknya? Beribadah melulu, cuma memberi makan anak bini, duit yang dihasilkan dari minta-minta, atau mengajar melulu, memberi makan anak buah, duit yang didapat dengan meminta-minta kayak tadi. Nah, keadaan kedua adalah berhajat kepada meminta-minta, dan ini di tempat pandangan pembahasan. Nah, ini yang perlu dibahas. Keberatan-keberatan yang telah kami riwayatkan dalam minta-minta dan ketercelaannya adalah menunjukkan secara jelas bahwa menjaga diri dari minta-minta itu lebih utama. Lebih utama. Amun aku beribadah hari seharian sanggup, cuma minta-minta. Kita malam minta-minta orang. Nah, lebih baik kada usah beribadah seharianan. Berusaha, asal jangan minta-minta kepada orang. Keberatan-keberatan yang telah kami riwayatkan dalam minta-minta dan ketercelaannya adalah menunjukkan secara jelas bahwa menjaga diri dari minta-minta itu lebih utama. Memutlakkan perkataan padanya tanpa memandang keadaan dan perorangan itu sulit. Bahkan hal itu diserahkan kepada ijtihad dan pandangan hamba bagi dirinya, dengan bahwa ia timbang kehinaan dan hancurnya harga diri yang ditemui dalam meminta-minta dan memerlukan kepada memberatkan orang lain, dan desakan yang dicapai daripada kesibukannya dengan ilmu dan amal dari faedah bagi dirinya dan orang lain. Nah, jadi ada juga pertimbangannya. Kalau aku beribadah seharian, aku minta-minta makan orang untuk makan. Untuk orang tertentu ada yang kada baik macam itu. Lebih baik inya berusaha jangan minta-minta. Tapi untuk orang yang tertentu sebagiannya lagi baiknya beribadah seharian biar minta-minta, tergantung keadaannya. Nah, kada rata tiap orang artinya. Banyak orang yang banyak faedahnya bagi makhluk, sedangkan faedahnya itu dalam kesibukannya dengan ilmu atau amal, dan mudah atasnya dalam meminta untuk menghasilkan kecukupan dengan sedikit-dikit sindiran. Ada manusia yang sangat berguna bagi manusia, pengajarannya, ilmunya sangat diperlukan oleh manusia, sehingga inya kada kau lagi berusaha, dan inya kalau meminta sedikit aja diberi orang aja. Nah, macam ini lebih baiknya terus menyebarkan ilmunya biar minta nang sedikit itu, karena lebih banyak manfaatnya bagi manusia. Dan kadang-kadang dengan sebaliknya,
dan kadang-kadang apa yang dituntut dan apa yang ditakuti itu berlawanan, maka semestinya seorang murid, orang yang berkemauan menempuh jalan akhirat itu minta fatwa kepada hatinya sendiri, meskipun para mufti memberi fatwa, karena fatwa-fatwa itu tidak meliputi dengan rincian-rincian rupa dan ahwal, keadaan-keadaan yang halus. Jadi kesimpulannya takunakan lawan hati seorang. Munaku terus mengajar lawan ilmu, siang malam mengajar, anda kau lagi berusaha. Cuma aku minta-minta lawan orang, mana menguntungkannya, mana manfaatnya, mana mudaratnya. Kalau kita anggap mudaratnya sedikit, manfaatnya banyak, jalankan. Tanyakan kepada, minta fatwa kepada hati kita seorang. Di kalangan orang salaf, orang dahulu, ada orang yang mempunyai 360 kawan sadik, di mana ia singgah pada masing-masing dari mereka itu semalam. Di antara mereka ada yang mempunyai 30 kawan. Ada orang bisi kawan 360. Jadi hari ini 4 makan di rumah sini, esok kena makan di rumah situ, setahun tak keliling tuh. Kan kada terlalu berat juga itu, sekali sehari 4 makan, tapi nya kau pol beribadah, nyimbah makan situ, boleh ke masjid beribadah, esoknya ke sebuah rumah pulang makan, berdiri sampai 360 buah. Nah orang rumah diminta sekali makan itu kada keberatan, apalagi minta makan orangnya ahli ibadah, kan ada keberatannya kalau tuh. Nah bagi orang macam ini bagus saja ada di cara itu. Di antara mereka ada yang mempunyai 30 kawan. Mereka sibuk dengan ibadah karena mereka mengetahui bahwa orang-orang yang menjamin mereka itu merasa mendapat jasa. Mereka tahu bahwa kalau mereka minta makan kepada orang tuh orang suka. Kalau mereka minta makan ke situ orang bangga, orang bahkan terima kasih dimintai makan. Mereka itu merasa mendapat jasa karena menerimanya mereka bagi kebaikan-kebaikan mereka. Maka penerimaan mereka terhadap kebaikan-kebaikan mereka adalah lebih baik karena disandarkan kepada mereka, kepada ibadah mereka itu. Nang diintai suka orang, karena mintai orang ahli ibadah, nang memberi makan suka, nah makin bagus lagi artinya. Maka semestinya untuk merincikan pandangan dalam urusan-urusan ini, karena pahala orang yang mengambil itu seperti pahala orang yang memberi. Kalau kita ini bersedekah, nah kasih itu kemari anda mau unjuk sedekah nih kemana, ada pertemuan orang kita unjuk sedekah, diterimanya nang menerima tuh berpahala sama orang memberi pahalanya. Jadi sedekah itu bukan hanya nang memberi nang berpahala, nang menerima pun berpahala juga. Kenapa? Menolonginya. Munya kada menerima siapa yang sedekah ada, kada nambah sedekahnya. Unjuk sini oh kada terima sedekah, unjuk situ kada terima sedekah. Kada kau berbuat baik manusia, kenapa orang kada hakun menerima sedekah? Nang saya kung ni hakun dapat pahala karena menolong orang berbuat kebaikan. Maka semestinya untuk merincikan pandangan dalam urusan-urusan ini, karena pahala orang yang mengambil itu seperti pahala orang yang memberi. Manakala orang yang mengambil itu menjadikannya sebagai pertolongan terhadap agama, sedangkan orang yang memberi itu memberinya dari hati yang baik. Inya diberi makan, kanyang beribadah orangnya, makin senang orang memberi. Barang siapa melihat pengertian-pengertian ini, maka hal itu menjadikannya ia mengenal keadaan dirinya dan ia minta kejelasan dari hatinya. Apakah sesuatu yang lebih utama dengan disandarkan kepada keadaan dan waktunya. Jadi takunakan akhirnya kepada diri kita seorang. Amun kita beribadah seharian, tapi kita minta kepada orang untuk memberi makani nang wajib kita tanggung, takunin diri kita mana baiknya, mana untungnya.
Amun nang ko intai duitnya orangnya suka bila ko intai, nah ayo ada jadi masalah. Tapi amun kita begaritik barangkali ini muyak memberi aku, nang baik ada usah minta. Tergantung kepada hatinya masing-masing. Nah inilah keutamaan usaha. Dan hendaklah akad yang dengannya ada usaha itu menghimpunkan bagi 4 perkara, yaitu sah. Kalau berusaha nang utama sekali adalah supaya sah, berdagang berjual supaya sah jualnya, bertukar supaya sah tukarnya, bersiwa supaya sah siwanya, sandaknya sah, itu utama. Yang kedua mesti adil. Yang ketiga ihsan, berbuat baik. Yang keempat sayang terhadap agama, dan masing-masing akan kami buat dalam satu bab kaina satu persatu. Bab yang pertama mengenai ilmu usaha dengan jalan jual beli, riba, salam, siwaan, bagi laba, bagi untung, dan perkongsian, dan penjelasan syarat-syarat syarak mengenai sahnya pentasarrupan yang menjadi sumber usaha dalam bersyariat, dalam bersyarak.